Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adi. Tentunya di video ini masih membahas seputaran asam lambung, GERD dan juga anxiety disorder. Nah teman-teman, di video ini saya akan membahas ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dari komentar. Nah siapa tahu jawaban saya ini teman-teman bisa membantu ataupun bisa membuat kalian itu lebih mengerti ketika mengalami penyakit yang namanya asam lambung ini. Untuk pertanyaan pertama teman-teman, di sini ada pertanyaan dari Dila, tolong bikin video efek kurang tidur mas. Nah untuk efek kurang tidur sebenarnya banyak sekali, mulai dari mata merah, mata pedih, sudah itu badan terasa panas, sudah itu sering sakit kepala, sering apalagi di bagian tengkuk sini itu terasa sakit, terus juga sering terasa mengambang, terasa keliengan. Ini semua merupakan efek dari kurang tidur. Terus juga sebenarnya bagi kita penderita asam lambung, efek kurang tidur ini teman-teman bisa memperlambat penyembuhan penyakit asam lambung kita. Karena apa? Sebenarnya tidur itu teman-teman merupakan dimana semua organ-organ kita itu memproses dirinya ataupun meregenerasi sel-sel ataupun saraf-saraf guna untuk memperbaiki dirinya ketika dalam kerusakan. Contohnya saja teman-teman, ketika orang lagi nge-gym, itu kan di siang harinya mereka nge-gym, terus juga semua otot-otot mereka itu dibuat stres, dan ketika malam harinya mereka tidur guna untuk memulihkan otot-otot yang stres tadi. Begitu juga organ-organ tubuh kita teman-teman, misalnya otak, perut, lambung, dan sebagainya, itu butuh regenerasi atau butuh perbaikan agar mereka itu lebih cepat untuk pulih ataupun lebih cepat untuk kembali normal kembali. Nah untuk pemulihan ini teman-teman itu bisa dilakukan dengan cara tidur ataupun istirahat. Nah bagi teman-teman yang sekarang mengalami insomnia ataupun kurang tidur, cobalah teman-teman untuk belajar ataupun merelaksasikan diri ketika mau tidur teman-teman. Karena dengan kalian tidur 6-8 jam sehari, kalian itu lebih bisa ataupun lebih mudah untuk membantu sel-sel kalian itu untuk lebih normal kembali ataupun lebih cepat untuk pemulihan sel-sel ataupun saraf-saraf yang rusak teman-teman. Jadi teman-teman mulai dari sekarang kalian itu cobalah untuk belajar untuk tidur lebih awal dan kalau bisa 6-8 jam sehari teman-teman. Terus pertanyaan yang kedua, apa mas dulu juga ngerasain nyeri dada tembus ke belakang? Saya dulu juga mengalami nyeri dada tembus ke belakang. Saya dulu juga mengalami yang namanya sakit di dada tembus ke belakang teman-teman. Ini merupakan suatu saraf, di mana saraf belakang kita ataupun otot belakang kita ini sedang membantu otot lambung kita sehingga dia itu bekerja lebih berat dan kita itu merasakan lebih sakit dan juga sering tidak nyaman di area belakang ini. Nah bagaimana cara untuk menghilangkannya? Cara menghilangkannya teman-teman, agar otot kita ini ataupun saraf kita ini kembali normal, teman-teman harus rutin melakukan yang namanya stretching. Nah stretching itu teman-teman bisa lakukan seperti ini teman-teman. Gerakannya itu seperti ini. Yang pertama itu teman-teman lakukan seperti ini. Lakukan seperti ini dalam hitungan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus lagi lakukan ini selama 3 kali sampai 8. Terus juga sebaliknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah 3 kali teman-teman lakukan seperti ini. Lakukan seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus juga yang kanan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan 3 kali teman-teman, kiri kanan 3 kali. Terus lagi ke depan teman-teman seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 selama 3 kali. Terus juga ke belakang. Lakukan ini teman-teman setiap pagi dan juga sore. Nah mudah-mudahan nanti ini akan membantu untuk menghilangkan rasa sakit yang ada di belakang ini. Terus pertanyaan yang ketiga, Mas apakah minum vitamin B kompleks setiap hari itu nggak apa-apa? Kalau enggak minum vitamin rasanya badan agak enggak fit. Kalau saya dulu teman-teman melakukan ataupun meminum vitamin B kompleks ini hampir setiap hari, terutama menjelang tidur. Saya lakukan menjelang tidur teman-teman, karena dengan minum vitamin menjelang tidur itu akan membantu kita itu lebih mudah untuk tidur dan juga pengembalian sel-sel ataupun saraf-saraf kita itu kan di waktu tidur. Jadi saya lakukan minum vitamin B kompleks itu sebelum tidur teman-teman. Enggak apa-apa, lakukan saja minum setiap hari selama kalian masih banyak pantang makanan teman-teman. Tapi kalau sudah mulai membaik ataupun tidak pantang makanan lagi, silakan kurangi minum vitamin B kompleksnya teman-teman. Terus juga ini ada dari pertanyaan sirum ngembul. Tolong efek kurang tidur karena aku selalu
ada masalah sedikit saja sudah tidak bisa tidur. Ini sudah saya jawab tadi, efek dari kurang tidur di pertanyaan pertama. Jadi silakan simak saja. Terus pertanyaan dari Muhammad Amin, waktu Mas mengalami asam lambung, apakah Mas tetap merokok? Iya teman-teman, saya dulu awal-awal itu masih merokok dan terus merokok. Tetapi ketika sedang kumat kambuh ataupun sedang parah-parahnya, saya berhenti merokok selama 9 bulan. Dan setelah 9 bulan saya masih belum sembuh teman-teman, saya lanjutkan lagi merokok lagi karena itu bisa membantu saya untuk merelaksasi saya, karena dulu kan saya kecemasan itu yang tinggi. Akhirnya saya itu kembali merokok untuk menghilangkan rasa cemasnya teman-teman. Jadi untuk merokok ini silakan teman-teman lihat sendiri kondisi teman-teman. Saran saya nggak usah merokok karena merokok itu nggak baik. Karena untuk kesehatan dan juga dompet kalian juga nggak baik teman-teman. Jadi lebih baik berhenti merokok kalau sudah berhenti. Terus lagi ini ada pertanyaan dari Ida, Mas kenapa ya badan saya kalau buat diem itu ikut sama denyutan jantung, bahkan denyutan itu sampai ke kepala, mohon solusinya. Nah gini teman-teman, kenapa kita itu kalau diem kita itu merasakan, kita itu bisa mendengar denyutan jantung kita, bisa mendengar apa yang gerak-gerak sedikit saja kita bisa dengar. Misalnya ada suara-suara apa saja kita itu bisa mendengarnya itu secara jelas teman-teman. Karena apa teman-teman ini disebabkan teman-teman karena kita itu selalu waspada, dan ketika kita waspada teman-teman, apapun yang kita dengar walaupun itu hanya kapas yang jatuh kita bisa mendengarnya karena kita itu terlalu waspada. Jadi efek waspada ini teman-teman bisa mengakibatkan kita itu bisa mendengar denyut jantung, suara-suara yang kejauhan itu kita bisa mendengarnya. Jadi ini merupakan efek terlalu waspada teman-teman. Efek terlalu waspada ini biasanya dari kecemasan, jadi hilangkan rasa cemasnya. Terus ini ada pertanyaan selanjutnya, ada dari Asep Suhendra. Assalamualaikum, kalau sensasi nafas terasa sesak gimana solusinya Mas? Begini, kalau nafas kita itu sesak biasanya itu dikarenakan gas lambung. Nah kalau gas lambung itu kalian harus mengurainya, ataupun jangan sampai gas kalian itu lebih tinggi ataupun lebih banyak. Bagaimana caranya? Misalnya gas lambung disebabkan oleh makanan, maka kalian itu harus hindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan gas lambung. Dan apabila gas lambung sudah terjebak di perut kalian, maka kalian harus mengurainya. Mengurainya dengan cara apa? Yang pertama itu teman-teman, kalian itu dengan cara jalan kaki sebanyak mungkin, terus juga minum air hangat, terus juga pakai pernapasan perut teman-teman. Ini solusi untuk yang lagi sesak napas. Terus lagi ada pertanyaan Muhammad Amin, Mas waktu Mas mengalami asam lambung apakah Mas pernah mengalami rasa ada seperti benjolan di bawah dagu? Ya Mas, gini ya, rasa benjolan ataupun benjolan di mana-mana itu biasanya sering terjadi bagi penderita asam lambung. Sebenarnya itu benjolan-benjolan biasa saja teman-teman. Misalnya ada jerawat dan sebagainya. Nah biasanya bagi penderita asam lambung, benjolan-benjolan seperti ini bisa dibesar-besarkan sehingga kalian itu lebih khawatir, lebih cemas, ataupun lebih takut kalau benjolan-benjolan seperti itu merupakan suatu kanker ataupun penyakit yang sangat parah. Jadi santai saja teman-teman, itu merupakan benjolan-benjolan biasa. Mungkin karena kalian lebih cemas sehingga kalian itu lebih khawatir dan sangat takut. Jadi saran saya, benjolan-benjolan seperti ini coba kalian tunggu dulu beberapa hari dan sebagainya, dan kuncinya jangan kalian hiraukan. Nanti teman-teman, lama-kelamaan ini akan hilang dengan sendirinya. Terus juga ini ada pertanyaan dari Sudarman, kepala terasa berat, perasaan takut kayak mau pusing, nggak keruan setiap hari, minum obat nggak sembuh-sembuh, udah terkena selama 3 tahun. Apakah ini asam lambung? Kayaknya semua efek yang kakak Sudarman ini rasakan itu merupakan dari efek asam lambung. Tetapi kalau belum pernah ke dokter, saran saya silakan ke dokter terlebih dahulu untuk memastikan saja apakah ini merupakan efek dari asam lambung ataukah dari penyakit lain. Tetapi kayaknya ini semua yang dialami ataupun yang dirasakan dari semua sensasi ini seperti yang saya alami semua ketika dulu menderita penyakit asam lambung ini merupakan dari gejala ataupun sensasi-sensasi dari penyakit asam lambung. Nah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga ini bisa membantu, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari kalian. Semoga kalian lebih sehat kembali teman-teman, lebih kuat dan bisa kembali normal, kembali seperti dulu sebelum terkena penyakit asam lambung ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.